Ya, Sunan Ampel itu tuh ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmara Konti. Nah, bahasa Arabnya As-Samar Konti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Monggo Ngaosai, tempat kita merenung, memaknai sejarah, mengambil pelajaran hidup, dan menenangkan hati. Kali ini kita bahas sosok yang sering terlupakan, padahal dialah pondasi awal dan leluhur langsung para wali Songo, Syekh Jumadil Kubro. Penjelasan ini merujuk pada kajian Gus Baha dan sumber sejarah yang terpercaya. 1. Siapa sebenarnya beliau? Seperti apa kisahnya? Yuk kita simak bersama pengajian singkat dari guru kita, Gus Baha, hanya di channel Monggo Ngaosai. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Sunan Wijogo. Kalijogo dakwah daerah Sragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora rodo Jogja tenan pura, tapi Ndekarwan tok Solo 3, Boyolali, Sragen. Tapi menawa ya tok Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makamnya banyak Sunan Ampel, Mbak Ibrahim napa? Asmara Konti. Ya, Sunan Ampel itu tuh ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmara Konti. Nah, bahasa Arabnya As-Samar Konti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Cempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja. Tapi sakjane rapati Kamboja, kowe kok roh nek iku Kamboja ya ora roh. Pokoke Cempo lah. Ya kalau enggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah ngono iki. Wah, angel temen redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Wah, angel nerangno wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi, penting ku nek ora paham muni wallahu alam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis iku profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Nggo biasane nulis iku rada golek dhuwit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Penting seneng kiai. Nah, keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi di bawah Ketuban itu sudah ada sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Intisab kan ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab. Yaitu napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya itu kayak ana penggemar itu. Nah, karena bapaknya Ibrahim Asmara Konti itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makamnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham apa? Singgah
di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro ummal qura wa man haulaha. Nah, kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut id arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah, 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisali. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib An-Nat disebut wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan, maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah, ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah iki ora prospek, ora roh HE. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen, sing cara zahir sirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah, kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Nama lengkap Sayyid Jamaluddin Akbar Al-Husaini, dikenal dengan gelar Jumadil Kubro, yang artinya yang agung dan mulia. Nasabnya jelas dan mulia, keturunan ke-10 dari Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, sehingga bersambung langsung sampai ke Nabi Muhammad SAW, bagian dari Ahlul Bait. Berasal dari wilayah Samarkand atau Hadramaut, lalu berkelana ke Benggala, Champa, hingga tiba di Nusantara sekitar abad ke-14 Masehi, lebih dulu datang sebelum Sunan Gresik. Diakui sebagai guru dan leluhur utama para penyebar Islam pertama di Jawa. 2. Peran besar dalam dakwah. Datang saat kerajaan Majapahit masih berjaya. Beliau berdakwah dengan cara lembut, lewat perdagangan, keteladanan akhlak, dan menghormati budaya setempat, tidak dengan kekerasan. Membuka jalan dan meletakkan dasar ajaran Islam yang mudah diterima masyarakat. Dari garis keturunannya lahirlah tokoh-tokoh besar. Kif putranya Maulana Malik Ibrahim, wali pertama di Jawa. Kif cucu Sunan Ampel. Kif cicit Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri. Juga leluhur dari Sunan Gunung Jati. Pola dakwah yang beliau gunakan inilah yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh para wali songo. 3. Kenapa makamnya ada di banyak tempat? Ini yang sering menimbulkan tanya, dan Gus Baha menjelaskannya. Selama hidupnya, beliau berdakwah melintasi wilayah yang sangat luas, Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi Selatan. Karena itu, tersisa jejak dan petilasan di beberapa tempat. Mojokerto, Semarang, Yogyakarta, Bojonegoro, sampai Wajo, Sulawesi. Bukan berarti makamnya palsu atau ganda, melainkan bukti betapa luasnya perjuangan beliau. Yang terpenting bukan mempersoalkan lokasi, tapi mengambil makna perjuangannya. 4. Pelajaran untuk kita. 1 akar, 1 tujuan. Semua penyebar Islam di Nusantara berasal dari keturunan yang mulia dan memiliki tujuan yang sama. Dakwah yang damai lebih abadi. Islam bisa tumbuh dan berkembang karena didasari akhlak, bukan paksaan. Jangan jadikan perbedaan pendapat atau sejarah sebagai alasan berpecah belah. Cukup ambil sisi kebaikannya saja. Menghormati leluhur berarti melanjutkan warisan kebaikan dan menjaga persatuan umat. Penutup, demikianlah rangkuman singkat mengenai Syekh Jumadil Kubro, sosok pendahulu dan leluhur para wali songo. Semoga kisah dan keteladanannya bisa menambah iman, menenangkan hati, dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jangan lupa dukung channel Monggo Ngaosai dengan cara like, bagikan, dan subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.